Sujudlah lebih rendah, Lan. Karena hanya itu harga dirimu sekarang. Suasana ruang tamu yang tadinya penuh tawa kemenangan mendadak berubah menjadi kuburan massal bagi harga diri keluarga Erlan. Saat cek 10 miliar yang mereka banggakan ditolak mentah-mentah oleh Ban karena status hukum yang mengerikan, disitulah perang yang sesungguhnya baru dimulai. Bagaimana rasanya saat orang yang kamu buang seperti sampah, ternyata adalah satu-satunya pemilik kunci keselamatanmu? Seorang istri yang dikhianati kini berdiri sebagai pemegang takdir, memaksa suami pengkhianat dan mertua rakus untuk merasakan dinginnya lantai kehinaan. Inilah kisah tentang pembalasan yang tidak menggunakan kekerasan, melainkan kecerdasan yang mematikan, di mana keserakahan menjadi lubang kubur yang mereka gali sendiri. Ruang tamu kediaman keluarga Erlan sore itu terasa seperti panggung eksekusi yang dingin, namun berbalut kemewahan yang palsu. Aroma pengharum ruangan beraroma melati yang mahal tidak mampu menutupi bau busuk pengkhianatan yang menyesakkan dada. Sofa coklat tua yang melingkar di tengah ruangan dipenuhi wajah-wajah yang selama ini aku panggil dengan sebutan paman, bibi, dan sepupu. Namun kini, mata mereka menatapku dengan binar kebencian yang telanjang, seolah-olah aku adalah noda hitam di atas kain sutra keluarga mereka yang harus segera disingkirkan dengan tangan besi. Di pusat lingkaran itu, Dewi Ayu duduk dengan keanggunan yang memuakkan. Ia mengenakan kebaya hijau tua yang payetnya berkilau tajam di bawah lampu kristal, memantulkan sinar yang menusuk mataku. Dewi Ayu adalah arsitek dari semua kepalsuan ini. Seorang mertua yang mahir menyembunyikan kuku tajamnya di balik senyum santun dan kutipan-kutipan ayat yang selalu ia gunakan untuk menekan mentalku. Baginya, aku bukan menantu, melainkan sekadar instrumen finansial yang harus dikuras hingga kering demi menjaga gaya hidup borjuis keluarganya yang sebenarnya sudah mulai keropos. Erlan turun dari tangga dengan langkah yang sengaja dibuat mantap, namun aku bisa melihat sedikit getaran di ujung jarinya. Suamiku itu adalah seorang aktor watak yang luar biasa. Ia terlihat seperti pemimpin masa depan yang menjanjikan, gagah dengan kemeja putih yang disetrika tanpa celah. Namun, aku tahu kebenaran yang pahit, di balik rahang tegas dan tatapan matanya yang dingin, ia hanyalah seorang pria penakut yang tidak mampu berdiri tanpa sokongan ibunya. Ia adalah pion yang dengan senang hati mengorbankan istrinya sendiri demi janji-janji kosong tentang kekuasaan dan harta. Di sudut ruangan yang agak remang, aku menangkap siluet Marsha. Ia berdiri setengah bersembunyi di balik tirai beludru, namun sorot matanya yang penuh kemenangan tidak bisa ia sembunyikan. Rahasia berlapis yang selama ini mereka simpan sebenarnya sudah lama kubongkar dalam diam. Marsha bukan sekadar cinta lama yang belum selesai, dia adalah bagian dari rencana besar Dewi Ayu. Marsha adalah umpan yang digunakan untuk memastikan Erlan tetap patuh pada garis keluarga, sementara aku hanya dijadikan sapi perah untuk mengisi pundi-pundi mereka yang kosong akibat gaya hidup yang melampaui kemampuan. Jessica Aurel, suara Erlan menggema, memecah kesunyian yang mencekam. Suaranya datar, dingin, dan benar-benar hampa dari sisa-sisa kasih sayang yang dulu pernah ia bisikkan di telingaku. Di depan seluruh keluarga besar yang hadir hari ini, di rumah ini, saya secara resmi menjatuhkan talak 3 kepada kamu. Mulai detik ini, hubungan kita berakhir tanpa ada jalan kembali. Detik itu, waktu seolah berhenti berputar. Aku bisa mendengar helaan napas lega yang kolektif dari orang-orang di ruangan itu. Beberapa sepupu Erlan bahkan tidak mampu menahan senyum puas mereka. Dewi Ayu menyandarkan punggungnya ke sofa dengan gestur seorang pemenang yang baru saja menyelesaikan permainan catur yang panjang. Mereka semua mengira aku akan runtuh. Mereka membayangkan aku akan bersujud, menangis histeris, dan memohon-mohon agar tidak diceraikan demi status dan kenyamanan hidup. Namun, mereka salah besar. Motivasi intiku telah bermutasi menjadi sesuatu yang jauh lebih keras dari baja sejak malam aku mendengar rencana busuk mereka di balik pintu ruang kerja. Aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku, lalu perlahan aku mengangkat wajah. Aku menatap Erlan lurus di matanya, lalu beralih ke Dewi Ayu, dan akhirnya aku mulai tertawa. Tawa yang rendah, stabil, dan penuh dengan kelegaan yang mengerikan. Tawa yang membuat bulu kuduk beberapa orang di ruangan itu berdiri. "Apa yang kamu tertawakan, Jessica?" bentak Dewi Ayu,
wajahnya yang tadinya tenang kini memerah padam karena merasa otoritasnya sedang diinjak-injak. Kamu pikir ini lelucon? Ini masalah harga diri keluarga. Aku hanya tersenyum tipis, menyimpan sebuah rahasia besar bahwa mulai detik ini, mereka bukan sedang membuang seorang beban, melainkan sedang memutus satu-satunya tali penyelamat yang menjaga mereka agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang sangat dalam. Setelah melangkah keluar dari rumah terkutuk itu, aku duduk di balik kemudi mobilku yang terparkir beberapa blok jauhnya. Napas yang tadi tertahan kini keluar dalam satu hembusan panjang yang menggetarkan seluruh tubuhku. Aku membiarkan kenangan pahit itu datang menghujam, satu persatu, seperti serpihan kaca yang menusuk kulit. Aku teringat tahun-tahun awal pernikahan kami, saat Erlan selalu memamerkan diriku di depan kolega bisnis ayahnya. Saat itu, aku adalah piala yang membanggakan, istri pintar, anak pengusaha kaya, dan simbol status yang sempurna. Namun, kenyataan di balik pintu kamar adalah neraka yang dingin. Aku diperlakukan seperti pajangan yang tidak boleh memiliki suara. Setiap sen yang kuhasilkan, setiap aset yang kumiliki atas nama warisan ayahku, selalu dipantau dengan ketat oleh Dewi Ayu. Mereka menciptakan narasi bahwa sebagai istri yang baik, aku harus menyerahkan seluruh manajemen hartaku kepada suami. Motivasi Erlan menikahiku bukanlah cinta, melainkan misi penyelamatan finansial untuk menutupi kerugian investasinya di pasar saham yang hancur berantakan. Titik balik paling krusial dalam hidupku terjadi 3 bulan lalu. Malam itu, aku bermaksud membawakan teh untuk Erlan yang sedang rapat dengan ibunya di ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat. Aku terpaku ketika mendengar suara Dewi Ayu yang penuh dengan nada licik. Pastikan semua dokumen pengalihan aset itu dia tanda tangani sebelum bulan depan, Lan. Setelah semua saham ayahnya cair dan masuk ke rekeningmu, kamu bebas menceraikannya. Kita tidak butuh perempuan sombong seperti dia di keluarga ini. Dan jawaban Erlan adalah belati yang mematikan hatiku selamanya. Tenang saja, Ma. Dia terlalu mencintaiku, dia bodoh karena perasaannya sendiri. Dia akan menandatangani apapun yang kuberikan tanpa banyak tanya. Setelah itu, aku akan membawa Marsa pulang. Kata-kata itu menghancurkan seluruh dinding kepercayaan yang kubangun selama 5 tahun. Itulah rahasia yang mereka tidak pernah tahu, cinta yang mereka anggap sebagai kelemahan, seketika berubah menjadi bahan bakar dendam yang sangat dingin. Aku menghabiskan bulan-bulan berikutnya dalam kepatuhan yang palsu. Di depan mereka, aku tetap menjadi Jessica yang penurut, sementara di belakang, aku bergerak seperti bayangan. Aku bertemu secara rahasia dengan Pak Bram, notaris senior kepercayaan mendiang ayahku. Bersamanya, aku merancang sebuah benteng bayangan. Kami melakukan layering aset yang sangat rumit. Semua sertifikat tanah, saham, dan rekening bank yang tadinya mudah diakses oleh Erlan, perlahan aku geser ke dalam struktur perusahaan cangkang di luar negeri yang tidak memiliki jejak langsung ke namaku. Konflik moral sempat berkecamuk di dalam dadaku. Ada suara kecil yang bertanya, apakah aku terlalu kejam? Apakah aku harus menghancurkan mereka sehancur ini? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, aku teringat bagaimana mereka tertawa saat merencanakan kemiskinanku. Aku menyadari bahwa untuk melawan iblis, aku harus menjadi lebih lihai dari mereka. Aku menciptakan harta palsu di atas kertas, angka-angka di rekening yang terlihat fantastis namun sebenarnya terkunci oleh sistem hukum yang hanya bisa dibuka oleh kunci yang kupegang. Kini, di hari talak itu dijatuhkan, mereka menuntut apa yang mereka sebut sebagai kompensasi perceraian. Dewi Ayu dengan tidak tahu malu meminta cek tunai sebesar 10 miliar rupiah dan pengalihan 2 aset properti strategis. Aku menyerahkan cek itu dengan gerakan yang sangat elegan, hampir tanpa getaran. Di mata mereka, aku sedang menyerahkan sisa-sisa hidupku. Mereka tidak sadar bahwa cek itu adalah bom waktu yang akan meledakkan seluruh ilusi kemewahan mereka tepat di depan pintu bank. 2 minggu setelah perceraian itu, rumah keluarga Erlan berubah menjadi markas besar pesta pora yang memuakkan. Kabar tentang kemenangan mereka tersebar di kalangan sosialita terbatas mereka. Dewi Ayu sudah mulai terlihat mengunjungi butik-butik perhiasan mewah, memesan kalung berlian yang harganya setara dengan rumah rakyat jelata.
Erlan sendiri mulai sesumbar pada teman-teman bisnisnya bahwa ia memiliki modal segar 10 miliar untuk menghidupkan kembali proyek-proyeknya yang mangkrak. Bahkan Marsha, wanita yang selama ini bersembunyi di bayang-bayang, kini sudah berani tampil di muka umum bersama Erlan. Aku mendapatkan laporan bahwa mereka sudah mulai mengunjungi pengembang properti mewah untuk membeli rumah baru yang dijanjikan Erlan sebagai kado pernikahan mereka nanti. Mereka benar-benar merasa telah memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berpesta di atas tanah yang sedang amblas. Sementara itu, aku menjalani hidup yang sangat kontras. Aku pindah ke sebuah unit apartemen sederhana namun sangat aman, jauh dari jangkauan mata-mata mereka. Aku memutus semua komunikasi, mengganti nomor telepon, dan membiarkan mereka merasa bahwa aku telah lenyap karena malu. Inilah strategi drip-feed informasi yang kumainkan. Aku membiarkan mereka percaya bahwa cek itu valid selama beberapa hari, memberikan mereka waktu untuk membuat komitmen-komitmen finansial besar dengan pihak ketiga, seperti membayar uang muka rumah baru atau memesan barang mewah. Namun, bom itu akhirnya meledak. Aku telah memberikan instruksi khusus kepada pihak bank untuk melakukan audit menyeluruh dan membekukan sementara akun tersebut tepat saat Erlan mencoba melakukan pencairan besar. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas bagaimana raut wajah Erlan saat berada di ruang VIP bank, dikelilingi oleh manajer bank yang tadinya bersikap sangat hormat, namun tiba-tiba berubah menjadi kaku dan dingin saat sistem komputer menunjukkan peringatan, dana bermasalah. Ketegangan mencapai puncaknya ketika manajer bank menjelaskan bahwa cek 10 miliar itu tidak bisa dicairkan karena adanya sengketa kepemilikan aset yang mendasarinya. Tidak hanya itu, sertifikat properti yang mereka pikir sudah dialihkan ke nama Erlan ternyata hanyalah dokumen kosong yang tidak memiliki nilai yuridis di sistem pertanahan nasional. Semua aset yang mereka incar telah menguap ke dalam labirin hukum yang kubangun bersama Pak Bram. Rencana besarku bukan sekadar soal mengamankan uang, tapi soal penghancuran reputasi secara total. Berita tentang kegagalan pencairan cek miliaran rupiah Erlan menyebar seperti api di padang rumput kering. Para investor yang tadinya akan bergabung kembali langsung memutus kontrak karena mencium bau skandal penipuan. Usaha Erlan yang tadinya sudah di ujung tanduk, kini benar-benar terjun bebas menuju kebangkrutan tanpa ada satupun jaring pengaman yang tersisa. Hukum alam memang tidak pernah tidur, ia hanya menunggu momentum yang paling dramatis untuk memberikan pembalasan. Tidak butuh waktu lama bagi dunia keluarga Erlan untuk runtuh berkeping-keping. Pagi itu, pemandangan di depan rumah mewah mereka menjadi tontonan warga sekitar. Beberapa petugas dari bank datang bersama aparat keamanan, memasang plang sita yang besar tepat di pagar depan rumah yang selama ini menjadi simbol kesombongan Dewi Ayu. Dewi Ayu dikabarkan jatuh pingsan di teras rumah saat melihat barang-barang mewahnya, termasuk koleksi tas bermerek dan perhiasannya, didata satu persatu sebagai bagian dari sitaan aset untuk menutupi utang-utang Erlan yang telah jatuh tempo. Erlan sendiri, pria yang dulunya selalu tampil dengan pakaian necis, kini terlihat seperti gelandangan berdasi. Wajahnya kuyu, matanya merah karena kurang tidur, dan ia terus-menerus mencoba menelepon orang-orang yang dulu memujinya, namun tidak ada satupun yang mengangkat. Marsha, sebagaimana sudah kuprediksi, adalah orang pertama yang melompat dari kapal yang tenggelam. Begitu ia menyadari bahwa Erlan bukan lagi tiket emasnya menuju kemewahan, ia menghilang tanpa jejak, membawa beberapa barang berharga yang sempat ia minta dari Erlan di hari-hari awal pesta mereka. Pengkhianatan di atas pengkhianatan ini membuat mental Erlan benar-benar hancur. Ia kehilangan segalanya, istri yang tulus, harta yang ia curi, dan kekasih yang ia puja. Stres yang tak tertahankan menciptakan keretakan yang hebat antara ibu dan anak. Di sebuah rumah kontrakan sempit dan pengap di pinggiran kota yang terpaksa mereka huni, suara teriakan dan makian menjadi makanan sehari-hari. Dewi Ayu menyalahkan Erlan karena dianggap tidak becus mengurus dokumen perceraian, sementara Erlan membalas dengan menghina keserakahan ibunya yang membuat mereka terjebak dalam skandal cek kosong. Mereka yang dulu bersatu untuk menghancurkanku, kini saling mencabik satu sama lain demi sisa-sisa harga diri yang sudah hangus. Di tengah kehancuran mereka, aku muncul kembali sebagai sosok yang sama sekali berbeda. Aku menghadiri lelang aset mereka secara anonim melalui perantara.
Aku membeli kembali beberapa properti yang dulu merupakan milik ayahku dengan harga yang jauh lebih murah. Aku tidak melakukannya karena butuh properti itu, tapi untuk memastikan bahwa jejak keluarga Erlan benar-benar hilang dari sejarah aset keluargaku. Aku mengirimkan satu pesan terakhir melalui kurir hukum kepada Erlan. Pesan itu singkat namun mematikan. Kehampaan yang kamu rasakan sekarang adalah cerminan dari hatimu saat kamu menjatuhkan talak itu. Aku tidak pernah menipumu, Lan. Aku hanya membiarkan keserakahanmu menjadi hakim bagi dirimu sendiri. Aku menyadari bahwa menghancurkan mereka memang memberikan rasa puas, namun ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan melihat musuh menderita. Aku harus belajar hidup dengan kenyataan bahwa aku telah menjadi wanita yang dingin demi bisa bertahan di dunia yang kejam ini. Waktu terus berjalan, dan 6 bulan kemudian, tatanan nasib benar-benar telah berbalik arah. Aku kini berdiri di puncak gedung kantorku yang baru, mengawasi pertumbuhan perusahaan warisan ayahku yang kini berkembang 3 kali lipat di bawah kendaliku yang tangan besi namun bijaksana. Aku telah bertransformasi total, tidak ada lagi Jessica yang ragu-ragu. Yang ada hanyalah seorang pemimpin yang tahu kapan harus memeluk dan kapan harus menyerang. Suatu sore yang mendung, sekretarisku masuk dengan ekspresi wajah yang sangat aneh, antara canggung dan tidak enak hati. Bu Jessica, ada 3 orang di lobi bawah yang bersikeras ingin bertemu. Mereka tidak memiliki janji, tapi mereka mengaku sebagai bagian dari masa lalu ibu. Mereka tampak sangat memprihatinkan. Aku tahu siapa mereka tanpa perlu bertanya. Aku menarik napas panjang, menenangkan debar jantungku, dan mengangguk. Bawa mereka ke ruang pertemuan kecil di lantai dasar. Jangan di kantorku. Saat aku melangkah masuk ke ruangan itu, aroma kemiskinan dan keputusasaan langsung menusuk hidungku. Di sana duduk 3 orang yang dulu pernah menjadi pusat duniaku. Dewi Ayu, sang ratu kebaya hijau, kini mengenakan daster kusam yang warnanya sudah pudar, rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini tampak berantakan dan putih seluruhnya. Erlan duduk di sebelahnya, tubuhnya tampak jauh lebih kurus, mengenakan kemeja yang sudah koyak di bagian kerahnya. Marsha ada di sana juga, tampak tirus dan tidak lagi memiliki binar kecantikan yang dulu ia banggakan. Begitu aku menutup pintu, tanpa ada komando, Dewi Ayu tiba-tiba merosot dari kursinya dan jatuh berlutut di atas lantai keramik yang dingin. Ia menangis dengan suara yang parau, memohon-mohon pengampunan. Jessica, tolong kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami diusir dari kontrakan, Erlan tidak bisa dapat kerja karena namanya sudah hitam di mana-mana. Tolong, nak. Mama mohon belas kasihanmu. Erlan pun mengikuti, ia bersujud dengan dahi menyentuh lantai di depan sepatuku. Suaranya pecah saat ia memohon agar aku memberikan pekerjaan apa saja, bahkan jika itu harus menjadi tukang bersih-bersih di gudang atau kuli angkut. Pria yang dulu begitu arogan saat menceraikanku, kini tidak lebih dari sekumpulan daging yang gemetar karena ketakutan akan kelaparan. Marsha hanya bisa menunduk, air matanya membasahi meja, tidak berani menatap mataku. Aku berdiri diam selama beberapa menit, membiarkan kesunyian itu menekan mereka. Aku tidak akan mengembalikan hidup mewah kalian, suaraku bergema dingin dan tegas. Kalian harus menanggung akibat dari setiap rencana busuk yang kalian buat. Namun, aku bukan kalian. Aku tidak akan membiarkan manusia mati kelaparan di depan mataku. Aku memberikan mereka penawaran yang sangat kontroversial namun adil. Aku akan menyediakan tempat tinggal sementara di sebuah asrama buruh milik perusahaan di luar kota, jauh dari keramaian. Erlan akan bekerja sebagai buruh kasar di bagian logistik dengan gaji standar minimum, dan setiap bulannya sebagian gajinya akan didebet untuk melunasi utang-utang pajak yang mereka tinggalkan. Dewi Ayu akan ditempatkan di bagian dapur umum buruh. Tidak ada hak istimewa. Tidak ada panggilan, mama, atau anak. Mereka adalah pekerja, dan aku adalah majikan mereka. Melihat mereka bersujud di kakiku memberikan rasa lelah yang luar biasa. Balas dendam terbaik ternyata bukan dengan kematian, melainkan dengan membiarkan mereka hidup dalam pengingat harian akan kesalahan mereka. Mereka harus bergantung hidup pada wanita yang pernah mereka anggap bodoh dan tidak berdaya. Saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, aku melepaskan semua sisa kemarahan yang tersisa. Aku menutup bab ini selamanya,
berjalan menuju masa depanku dengan kesadaran penuh bahwa di dunia ini, keserakahan adalah jalan tercepat menuju kehinaan yang paling dasar. Di penghujung narasi ini, kita melihat bagaimana roda kehidupan berputar dengan sangat adil. Jessica kini berdiri tegak sebagai wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas hidupnya, sementara Erland dan ibunya harus menebus dosa masa lalu mereka dengan bekerja dari titik nol di bawah pengawasan orang yang pernah mereka lukai. Tidak ada lagi kemewahan palsu, yang tersisa hanyalah perjuangan berat untuk bertahan hidup di tengah sisa-sisa harga diri yang telah hancur. Hikmah utama yang dapat kita petik adalah bahwa pernikahan bukanlah sebuah transaksi bisnis atau jembatan menuju kekayaan, dan doa orang yang terzalimi memiliki cara yang luar biasa untuk menjadi kenyataan. Cerita ini merupakan karya fiksi, namun dirancang serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kejujuran dan bahaya dari sifat rakus. Terima kasih banyak telah menyimak kisah ini hingga akhir.